Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yo Andono dengan NIP 198406042025211006 dengan jabatan Pemadam Kebakaran Pemula dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2026 dengan judul materi peningkatan kapasitas kompetensi evakuasi ular berbisa dan tidak berbisa. RAP ini dibuat dengan latar belakang kondisi ideal yang ingin dicapai dalam penanganan evakuasi ular dengan standar kompetensi evakuasi ular yang profesional, meliputi kompetensi standar, yaitu pengetahuan herpetologi dasar dan teknik safe snack handling internasional. 2. Sarana lengkap, yaitu APD, Kevlar, snack hook baja, grab stick mekanik tersedia 100%. 3. Respon cepat, yaitu alur evakuasi dan validasi laporan terdokumentasi sistematis. Dan yang keempat, keseimbangan ekologis, yaitu penanganan aman tanpa membunuh, menjaga ekosistem. Selanjutnya, hambatan di lapangan dan dengan gap 50% dan kondisi saat ini sebagai berikut. 1. Skill gap kognitif. 50% petugas belum pelatihan formal, sulit membedakan ular berbisa dan tidak berbisa. 2. Keterbatasan sarana prasarana, yaitu 50% alat minim, rusak atau modifikasi tidak standar dalam kurung resiko K3 tinggi. Ketiga, regulasi belum baku, yaitu 50% metode penanganan spekulatif tanpa SOP tertulis. Dan yang keempat, edukasi rendah, yaitu kesadaran mitigasi mandiri kurang dari 50% konflik ular fatal bagi ular. Berikutnya, dalam gagasan inovasi, dibuatlah platform digital penanganan konflik satwa liar. Dibuatlah aplikasi CAP dengan fitur unggulan AI detektor identifikasi ular berbasis foto, hotline GPS tracking, modul infografis, snackbit management, dan peta konflik ular real time yang terintegrasi. Pada milestone bulan ke-1 dimulai dengan fase persiapan yang berisi sebagai berikut. 1. Konsultasi dengan pimpinan, yaitu paparan RAP dan aplikasi CAP untuk persetujuan regulasi. Kedua, legalitas kerja, yaitu dibuatlah penerbitan SK tim efektif dalam kurung Satgas Khusus Penanganan Konflik Satwa. Yang ketiga, FGD, yaitu diskusi bersama ahli herpetologi, dokter toksinologi, dan tim IT pengembang. Dan yang keempat, penyusunan draft, yaitu SOP evakuasi ular fisik yang sinkron dengan sistem digital. Kemudian pada milestone bulan 1-2, masuk pada fase uji coba dan implementasi dengan tahapan, yaitu pengadaan APD standar dalam kurung Kevlar, stick mekanik, snack bag ke posko-posko. Kedua, diklat intensif safe snack handling dan identifikasi spesies. Ketiga, beta testing pelaporan dan validasi data CAP di sektor percontohan. Yang keempat, simulasi drill, imobilisasi, dan balut tekan penanganan gigitan ular. Kemudian untuk milestone bulan kedua dan sampai ketiga, fase evaluasi dan optimasi. Dalam fase tersebut ada 4 tahapan, diantaranya
atau audit kepatuhan, yaitu evaluasi penggunaan APD standar saat respon evakuasi. Kedua, kemitraan strategis, yaitu dengan dibuatnya MOU dengan BKSDA zonasi rilis ular agar tidak kembali ke pemukiman. Ketiga, integrasi sabu, yaitu kolaborasi dengan fasilitas kesehatan untuk stok serum anti bisa ular. Dan yang keempat, penyempurnaan CAP, yaitu perbaikan bug berdasarkan evaluasi fase uji coba. Untuk indikator keberhasilan dapat memangkas waktu validasi laporan. Dengan kondisi lama, validasi memakan waktu hingga 3 hari. Sedangkan target inovasi maksimal 1 hari. Terverifikasi digital otomatis melalui dashboard CAP, meneruskan data langsung ke regu yang tiket. Setelah melalui tahapan-tahapan yang saya sampaikan dan berikutnya tentang dampak kerja, lebih manfaat nyata bagi masyarakat, diantaranya 1. Efisiensi kerja naik 25%, yaitu SOP digital memangkas waktu respon dan handling ular. Kedua, kepuasan publik bertambah 40% karena respon kilat dan profesional, tingkatkan kepercayaan warga. Ketiga, zero accident, yaitu menekan kecelakaan akibat gigitan ular ke tingkat terendah. Dan yang keempat, kelestarian satwa, yaitu metode merilis berbasis sains jaga rantai makanan alami. Pada tahap akhir presentasi ini masuk ke dalam penutup dan kesimpulan, di mana komitmen bersama untuk pelayanan prima, yaitu kedisiplinan lapangan dan sinergi multisektor yang kuat, budaya berakhlak, yaitu pelayanan prima adaptif, dan wujudkan Dinas Damkar Kabupaten Cirebon yang humanis, aman, dan profesionalisme. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.